Timah. Ini mukanya ditutupin nih. Pak, kenapa Pak nangis Pak? Kok sedih banget Pak? Saya nggak salah. Saya tidak salah. Kenapa Pak? Kok nangis Pak? Siapa, Pak? Pak. Bibi, tahu nih, Bibi, tahu dulu nih. Siapa yang salah Pak jadinya, Pak? Dugaan tindak pidana korupsi pada tata niaga komoditas timah tahun 2015 sampai tahun 2022. Yang pertama, bahwa kami sampaikan hari ini jaksa penyidik pada jajaran Jampitsus memanggil 3 orang sebagai saksi, ya, yaitu saudara HS, saudara ASQ dan SPT, sehingga jumlah saksi yang sudah diperiksa sebanyak 195 orang. Pemeriksaan terhadap ketiga orang saksi ini oleh penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait soal keterlibatan saudara SPT dalam perkara ini, sehingga setelah dilakukan gelar perkara maka penyidik berketetapan menetapkan SPT sebagai tersangka, sehingga sampai saat ini dalam perkara timah sudah ada 23 tersangka, termasuk obstruction of justice yang sudah disidangkan di Pangkal Pinang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka saudara SPT diperiksa sebagai tersangka dan sesuai dengan hukum acara kita pada pasal 21 KUHP, berdasarkan alasan-alasan objektif dan alasan-alasan subjektif terkait dengan penanganan perkara ini, maka saudara atau tersangka SPT dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Peranan dari SPT sebagai PLT, Kepala Dinas SDM pada Provinsi Bangka Belitung Januari 2020 sampai Juni 2020 melakukan persengkongkolan terhadap berbagai pihak dalam rangka penyusunan RKAB, rencana kerja anggaran dan biaya dan belanja, ya, dan juga tidak melakukan pengawasan, evaluasi terhadap RKAB yang diusulkan. Ini soal update yang pertama, ya. Kemudian update yang kedua soal penanganan perkara timah juga, bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, tepatnya Selasa, ya, 13 Agustus 2024 telah melimpahkan 3 berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu atas nama H, ya, kemudian terdakwa S dan terdakwa RA. Terhadap terdakwa S dan H itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ya,
3199 junto 20 2001 junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, dan juga tidak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk terdakwa RA dipersangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ya. Sehingga dengan pelimpahan ini maka kita harapkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Pusat akan menerbitkan penetapan dan menentukan jadwal persidangan, ya.